A few moments later. Nah kan guys, balik lagi di channel gue kan, di Santuy TV yang nah kan guys, gua kali ini bikin video lagi guys. Oh iya, by the way, marhaban ya Ramadan ya guys. Ini baru kali ini, pertama kali ya, walaupun lebaran udah lewat. Gue baru bikin video lagi guys bersama kakak ini, ya kan. Yang pengen tahu kisah kakak ini, jangan di skip ya, ingat jangan di skip. Oh iya, by the way, setuju nggak? Mau nggak collab sama gua? Mau dong pastinya di Santuy TV. Dapat persetujuan ya guys. Iya, siapa yang nggak mau kan? Oh iya, kita ada di mana sih sekarang by the way? Kita lagi ada di Omah Kopi Hitam Putih Petukangan. Yap. Nah, jadi kalian wajib banget datang ke sini karena di sini tempatnya asik banget untuk nongkrong dan bareng kawan-kawan kalian. Yap, pokoknya thanks buat Omah Kopi ya. Dia berarti masuknya Ciledug ya? Ini Ciledug. Ciledug guys. Ciledug. Pokoknya yang daerah Ciledug, daerah Kreo, daerah Petukangan, yang pokoknya yang lain-lain deh ya. Nah. Lu wajib datang. Siap. Ya. Pokoknya wajib datang. Oh iya, nama Instagramnya apa kak? Nama Instagramnya Omah Kopi Hitam Putih Petukangan. Oke. Jangan lupa di follow ya Yap. Instagramnya. Nah, di sini juga jalannya, kalau kalian mau datang, jalannya ada di Jalan Haji Adam Malik. Di patokannya depan Gor Badminton. Pokoknya sabi lah ya ngopi di sini ya. Sabi, ajak pasangan kalian. Yoi, Ini. pokoknya harga murah ya, dari harga 15.000 sampai harga 25.000. Ya, lu cukup bawa 50.000 bay ya. Lu bisa ngopi di sini. Jangan ada live musiknya ya. Iya, Ya. ada live musiknya di sini setiap Sabtu dan Tuh Minggu. guys, pokoknya yang mau ngopi-ngopi santuy, pokoknya langsung sini ya. Oh iya, by the way ada video sedikit dari Omah Kopinya nih ya guys. Oh iya, by the way kak, kenalin nama lu kak. Kayak di sini gue mau kenalin, nama gue Dandi Hapsara Safrinti, umur Yap. gue 23 tahun. Yap. Gue asli Kemayoran, Jakarta Kemayoran. Jauh ya? Jauh. Umurnya berapa? Umur gue 23 tahun. Kemayoran guys, 23 tahun guys. 23, Kemayoran? Berarti Jakarta Pusat? Jakarta Pusat, perbatasan sih kalau gue, pusat sama utara. Ah, itu gimana ya? Jadi rumah gue Sunter Kemayoran. Jadi itu perbatasan Jakarta Pusat dan Utara. Oh, itulah guys ya. Berarti di Kemayoran guys. Nah, Panggilnya siapa nih, Dandi? panggilan sih banyak yang manggil Mbak, tapi panggil Dandi juga nggak Tua apa-apa. dong. Ya kan karena gue kembar, jadi dipanggilnya Mbak sama Dede. Gue lebih ke mbaknya gitu. Gue manggil Dede kali ya? Jangan dong, Dede Oh. gemes ntar gue jadinya. Oh iya, makasih ya Mbak. Tuh guys. Makasih ya Mbak. Tuh guys, ya kan? Pokoknya thanks buat Omah Kopinya ya. Ya, wajib datang Ya. ke sini. Coba kali ya. Coba Kita dulu guys. coba dulu ya. Iya. Cheers dulu guys. Cheers. Cheers dulu biar kayak orang-orang. Yuk, Iya. asik Iya, mantep guys. banget. Mantep, gokil. Oh iya. By the way, seorang Dandi. Manggilnya Dandi kali ya? Dandi. Dandi guys. Waktu itu kan lu pernah cerita ke gua Iya. nih, kisah lu Iya. sama gua seperti apa. Nah sekarang boleh kali sharing ke para subscriber gua. Ya, jadi gue mau cerita ini pengalaman hidup gue. Yap. Gue Dandi, umur gue 23 tahun. Dan sekarang status gue itu janda. Ah serius? Pasti gak percaya kan? Enggak. Dengan badan gue yang segini. Iya, enggak guys, dikira gua umurnya masih di bawah 23 tahun guys. Enggak lah. Oh, Gue enggak. punya buntut satu. Sumpah? Iya, gue janda anak satu. Buntut guys, cowok cewek? Pasti kali, gue cowok, anak gue Oh cowok, cowok. Pasti nggak ada yang percaya dengan badan gue yang segini. Awalnya juga gua nggak percaya guys, ternyata dia frontal juga guys. Oh berarti topiknya ke situ guys, oke. Iya.
23 tahun udah punya anak satu janda. Iya. Oke. Jadi gue mau sharing aja sih pengalaman hidup gue untuk selama ini, untuk kalian semua, untuk anak muda sih yang terutama sekarang. Yap. Karena banyak kan salah pergaulan. Gue mau kasih motivasi aja untuk kalian semua. Kalau nikah muda itu nggak sebaik dan seenak yang kalian pikir gitu. Ya, bagi yang belum siap. Bagi yang belum siap, apalagi yang udah harus terpaksa tuh kan. You know lah. Ya. Terpaksa ya dalamnya kalian tahu begitu, lah kalian pasti negatif tahu lah ya. sih. Iya. Dan gue termasuk di golongan itu. Jadi Oh, yes. kalau untuk sekarang gue dibilang nyesel, gue nyesel banget. Tapi untuk dapet anak sih gue nggak nyesel, gue punya anak ini. Tapi gue nyesel karena gue dapet pasangan tuh yang nggak, menurut gue tuh nggak baik banget di hidup gue. Why? Gitu. Ya. Nih gue mau sedikit cerita ya. Kenapa guys? Harusnya kan kalau itu kan ya you know lah ya guys. Kalau Iya. udah ini kan harusnya udah siap. Oh ya walaupun istilah kata udah tanda negatif, ya mau gimana udah mungkin udah jalannya. Iya. Tuh kenapa? Ya, kalau untuk nikah muda atau diambil di luar nikah itu, Yap. itu ada dua nanti akan ke depannya tuh ada dua pilihan. Satu, lo bakal setia sama pasangan lo bakal terus jalan sama pasangan lo. Kedua, lo bakal pisah gitu aja. Karena satu, dia nggak akan siap, Ya. ya nggak? Dia nggak akan siap kalau sama cowok yang istilahnya suami yang belum siap segala hal gitu, belum mau berubah gitu, belum mau dewasa. Jadi dia nggak akan bisa tetap jalan-jalan yang biasa-biasa kayak gitu aja, kayak gitu. Yes. Nah untuk yang kedua kalau misalkan kalian udah siap, kalian udah mapan, kalian udah mau bener-bener jalanin hubungannya serius, ya kalian bakal terus tetap sama-sama gitu, mau jalanin bareng-bareng. Makanya untuk kalian semua, untuk anak-anak muda sekarang, itu jangan coba-coba untuk Nikah muda. Kalau emang belum siap guys, Iya, ingat itu dia. yang belum siap itu jangan coba-coba apalagi, ya kan? Udah ngelakuin kesalahan yang fatal, ya mau nggak mau lu harus ya siap. Dipaksa dewasa ya. Iya, dipaksa dewasa ya walaupun istilahnya kata apa ya? Belum di usianya, Iya. masih ingin menikmati Masa muda. Iya. Nah, lu udah menikmati masa tua. Mungkin Iya. bisa dibilang nggak ya? Iya. Udah punya anak ya kan, lu harus bertanggung jawab kepada anak lu seperti apa, sekolah gimana, pokoknya dengan semua hal nomor one anak. Iya. Itu kok lu bisa jadi janda? Woi, kenapa? Jadi gini. Umur 23 tahun lu nikah umur berapa? Gue nikah umur mau 20 tahun. Anjir, muda banget aja. Bener, mau 20 tahun. Mau 20 tahun. Iya. Dan itu keadaannya gue kayak bener-bener kaget Ya. banget kenapa gue bisa kayak gitu, dan terpaksa dong gue harus mau nggak mau. Tadinya sempatnya jadi gini ceritanya, di umur mau 20 tahun itu gue pacaran sama ada orang. Ya, ada orang guys. Ya, Ada orang. Ya, ada orang ya guys. Ya, ada orang guys. Iya, Iya. rame kita kan. Jadi Ya. jadi gue nikah sama orang itu yang menurut gue masih kayak anak kecil banget, masih kayak dipantau sama orang tuanya. Yap. Gitu. Jadi gue nikah, selama gue nikah itu gue udah hamil 6 bulan. Oh yes. Gue udah hamil 6 bulan. Setelah gue nikah, tadinya dia nggak mau tanggung jawab. Oh tadinya. Tadinya nggak mau tanggung jawab. Yap. Jadi ya mau nggak mau dong, gue harus tetap datengin orang tuanya. Ya. Dan gue sendiri yang beraniin diri ngomong ke orang tuanya. Buset, lu sendiri? Iya sendiri. Gokil, Dan gue guys. beraniin, dia tuh nggak berani ngomong sama orang tua gue, sama orang tuanya dia tuh dia nggak berani. Jangan begitulah guys. Jangan ya, jadi Jangan. contoh. Ini Jangan nggak baik. contoh, nggak baik, Ini guys. hanya pengalaman hidup Yap. aja yang pahit. Ya. Jadi setelah itu dia nggak mau tanggung jawab, dan akhirnya gue disuruh segala hal, minum-minum yang Oh, istilahnya yang buat itulah ya, ya kalian tahu lah ya, ya. kalian tahu. Mm. Gue nggak mau, dan keadaannya di situ gue bener-bener nggak mau. Dia tahu nggak lu, dia itu kayak bener-bener nyiksa gue. Hah? Gue ditonjok, gue dilempar. Buset, serius? Orang sadis deh. Kalau dibilang itu diceritain tuh panjang sekali kalau Panjang kali lebar, guys. Drama-drama Korea gitu Iya, kalau iya. sekarang ada ya. Nah kayak gitu dalam berjalannya waktu, akhirnya gue ngomong sama orang tuanya setelah gue habis dipukulin itu, habis perut gue diinjek. Buset, iya serius. Malam itu Gokil lu. gue malam-malam gue datang ke rumahnya Lu dan gila membunuh anak lu sendiri. Goblok lu guys. Aduh, maaf mantannya. Maaf mantan lakinya. Iya. Kebawa emosi gua. Iya. akhirnya gue datang ke rumah orang tuanya untuk ngomong semua jujur. Hmm. Jujur untuk ngomong semua, Kak, dan nggak percaya. Dan di sedihnya gue tuh kayak orang tua yang ngomong itu bener anaknya ini gitu. Iya. Dia ngomong. Iya. Kita sebut dia Mawar aja kali. Iya, Mawar udah. Sebutannya Mawar guys. Iya. Mawar. Emang itu anaknya Mawar kata dia kayak gitu. Terus ya iya dong,
emang dan dia mau sama siapa lagi. Toh aku pacaran sama dia tuh udah 2 tahun lebih. Wah, lama ya. Udah 2 tahun lebih lah, kenalnya hampir 8 tahunan. Oh, hampir. Iya gitu. Nah udah kayak gitu seiring berjalannya waktu aku nikah lah. Udah ketahuan kita semua satu keluarga udah rembukan nikah. Mau nggak mau dong kita harus nikah. Di Hamin 3 mau nikah, dia tetap bilang ke aku tuh kalau ini bener yakin nggak digugurin aja. Hamin 3 mau nikah. Hamin 3 mau nikah. Bayangin, aduh. Mantan Dandi. Maaf ya, lu goblok apa gimana? Kan anak lu. Lu tolol ya? Aduh. Astagfirullahaladzim. Kacau banget deh. Lu karma, Bos. Anak lu ini. Aduh, jangan main-main apa? Takut sama karma. Astagfirullahaladzim. Serius. Iya, Hamin 3 mau nikah dia. Tuh jadi sedih gua, guys. Aduh, gue jadi ikut mau nangis. Enggak, gimana ya, gue sebagai cowok sih ya, seharusnya kan gue juga merasa malu sebagai cowok, apalagi lu udah ngelakuin fatal dan lu nggak menerima itu anak lu, iya kan? Iya benar. Malu gila, gue sebagai cowok gimana ya, lu cowok main bukan cewek, gitu loh, walaupun lu masih muda ya, itu udah tanggung jawab lu, lu berani ngelakuin, lu berani bertanggung jawab. Bener, ya kan? bener banget nih abang ini nih. Lah gimana ya, udah jadi bubur, nggak bisa balik lagi dong. Nasi udah jadi bubur nggak bisa balik lagi. Nggak bisa balik lagi dong. Lu mau diulang lagi, mau dibikin lagi. Nggak bisa. Jadi dong. 2 dong, ya kan? Jangan. Oh iya jangan. Satu aja repot gue, aduh. Iya. Ya kita lanjut lagi nih ya. Iya. Udah setelah itu Hamin 3 mau nikah, dia masih tetap untuk gugurin kandungannya masih kekeh dan gue ngadu ke orang tuanya. Yes, I see. Dia akhirnya diomongin, akhirnya kita nikah. Nikah, setelah nikah dan itu kan keadaannya gue 6 bulan kan. Sering berjalannya waktu, kita masih ngejalanin fine aja, masih enak-enak aja. Masih awal lah, masih adem-adem lah pernikahan kayak gitu kan. Awal masih adem, start pertengahan lah, absok. Pertengahannya aduh, bikin nangis hati terus abang. Udah kayak gitu, udah nih setelah anak gue lahir 2 minggu, gue melahirkan dan di situ posisinya gue melahirkan gue sendiri. Bapaknya kemana? Takut darah katanya. Anjing gokil lu. Lu emang disuntik gimana ya? Lu goblok apa gimana? Dia disuntik aja nangis bang, pingsan dia. Iya. Ujuk. Tapi gue nggak tahu juga ya dia mau temenin gue atau enggak, itu sih terserah. Gue tetap berjuang untuk anak gue sendiri, gitu. Karena ini tanggung jawab gue. Gitu. Nah dalam gue ngelahirin itu gue sendiri, emang sih mertua ada datang, cuma gue kayak nggak serak aja gitu. Dan keadaan orang tua gue itu juga tangannya lagi patah, jadi nggak bisa datang. Ada acara juga tangan nyokap gue patah, jadi nggak bisa ada yang untuk dampingin gue. Gue sih nggak masalah, is okay lah gue sendiri gitu. Nah sering berjalan waktu lagi, gue udah selesai lahiran nih, gue di rumah. Akhirnya gue di rumah, dia tetap masih nggak kerja. Dalam pengawasan orang tua guys. Masih dengan pengawasan orang tua, dia nggak kerja. Berapa dia? Sama kayak gue pak, cuma beda 3 hari doang kita 20 tahun berarti, mau 20 tahun? Anjing. Dan itu masih kayak anak kecil banget. Lo tau nggak, makan aja masih disuapin dia. Depan gue. Gue istrinya. Maaf, lu kan otot lu udah gede, ya kan? Masih lu mau disuapin, tong malu, tong. Aduh. Lu udah bisa begitu, masa lu masih disuapin? Tuh dia tuh omongannya. Lu gila. Kalau emang udah berarti ya anjing, berarti masih anak kecil banget ya? Masih anak kecil banget nih, yang kayak dia mau training nih. Bangun tidur, dibangunin, ayo bang, bangun bang, mau training, diminumin susu, enak banget kan hidup dia kan. Bayi gede. Iya, bayi gede anjing. Ini kayak gitu, sering berjalan waktu lagi, akhirnya gue jalanin selama 2 minggu anak gue lahir, dan gue cerai. Cerainya bukan berarti gue sah ya di pengadilan. 2 minggu? 2 minggu baru anak gue umur 2 minggu, bayangin. Berarti lu nikah belum ada sebulan? Belum. Sumpah? Belum, sumpah. Anjing. Itu gue beneran. Mungkin kalau yang kayak teman-teman gue tuh udah banyak tahu gue cerita gitu. Mungkin udah tahu semua pengalaman hidup gue, kayak 2 minggu nih anak gue lahir, gue langsung pulang ke rumah nyokap gue. Itu kejadiannya karena apa? Dia nonjok gue. Iya iyalah guys. Enggak, lu kenapa lu nggak laporin, kan ada undang-undang. Seharusnya. Kalau nangis kasihan, gimana dong? Ya enggak, sengaja kan lu kan udah main fisik, seharusnya kan nggak boleh. Gini, namanya cinta. Lu kalau udah cinta sama orang gimana? Buta kan? Iya. Kayak gitu gue kayak ngerasa gini. Gue kasihan kalau ngelaporin dia. Dia bapaknya anak gue. Iya. Awal-awal sih kayak gitu kan. Iya sih. Dan lu tau nggak itu karena apa dia nampolin gue? Kenapa? Gue larang dia main game. Sepele banget. Dia nggak mau gue larang main game. Terus dia marah, akhirnya kita berantem. Malam itu gue ditonjok. Dan gue ketahuan sama orang tua gue itu pas gue video call mereka. Dan itu gue ngumpet-ngumpet. Gue masih tetap nggak ngelaporin ke orang tua gue.
kayak gitu. Nah orang tua gue kayak, itu kenapa matanya, pulang sekarang. Bokap gue langsung ngomong kayak gitu. Bokap gue udah tahu karena sebelum gue nikah pacaran pun gue ditampolin. Lu kenapa masih dilanjutin kalau itu? Kenapa masih mau? Iya. Gue udah berapa kali untuk pindah hati, Nggak bisa. tapi kayak nggak bisa aja. Gimana sih kalau orang udah virginnya diambil, Oh iya, susah ya. ya kan? Iya. Apalagi pertama kali virgin gue tuh sama dia gitu. Ya susah guys, kalau udah mengenai hal itu ya emang berat. Makanya coklat aja rasanya tai kalau Iya. cinta sama ya. Bener ya? Iya udah. Makanya jangan coba-coba untuk nikah muda. Ya kalau emang belum siap guys, tadi gue bilang belajarlah dari pengalaman ya kan, kakak lu ya kan, teman-teman lu yang cerita. Ya. Kalau emang belum bener-bener fix, jangan, gue bilang. Jangan. Karena pernikahan itu bukan buat main-main. Siap tuh dia. Ya karena ya menurut gue pribadi, kalau bisa itu pernikahan itu sah cuman sekali seumur hidup. Iya. Kalau bisa guys, ya kan, jangan lu masa ya lu mau kayak ituan, gue nggak sebut orang. Masa lu mau nikah cerai ya Jangan kan? dong. Nggak Iya, boleh. Kenyang dong dia ngerasain. Kalau poligami mungkin beda cerita ya Iya, guys. kalau poligami Iya, beda cerita. Iya, kalau Tapi poligami. kalau icip-icip jangan dong. Jangan. Kalau emang belum sama jangan guys. Jangan. Tapi by the way, lu berarti sekarang gimana? Masih sama mantan suami lu atau enggak? Enggak. Jadi setelah gua 2 minggu cerai, pisah ranjang. Iya, Lebih pisah tepatnya ranjang. gue pisah ranjang, gue belum cerai. Hmm. Pisah ranjang selama 2 tahun cuy. Hah? Lama banget kan? Dan dia itu nggak nafkahin sama sekali. 2 tahun. 2 tahun sampai anak gue. Belum ada agama itu belum? Belum Nikah sah? nikah sah iya. Enggak, Cuma maksudnya cerai sah? cerai sah enggak. Belum. Wow, guys. Kita masih pisah ranjang dan itu keadaannya kayak dia nggak nafkahin anak gue sampai selama 2 tahun itu. Sama lu nengokin? Enggak sama sekali. Gokil lu anjing. Awalnya emang gue larang. Iya. Karena gue benci banget. Tapi kok kalau emang seorang bapak ya, kalau emang sayang Iya. sama anaknya pasti Iya. mau keadaan apapun dia akan temuin Iya, anaknya kan. Iya, benar. Dengan usaha apapun. Gentle usaha lah, apapun. gentle. Nah, gentleman, tapi itu dia Gentle. nggak ada gentleman. Sama sekali. Kayak dia kan punya temen ya, kasih kayak titip susu atau pampers Iya, ya atau nggak? apa kek. Kalau niat gitu. Iya. Ini nggak ada niat sama sekali. Sama sekali. Selama 2 tahun. Nah, itu dia. Makanya gue bingung, lu nggak ada rasa kasihan atau rasa sayang untuk anak Iya. lo gitu. Iya, bukan ke lu ya, mungkin ke anak kali ya. Iya, kalau itu gue bilang, sih nggak iya. peduli gitu. Iya, ke anak lah ya. Nah, Karena itu darah daging lu, Bos. Bukan Iya, darah itu dia. daging orang lain. itu dia. Terus ya gimana ya? Ya kalau emang punya rasa manusiawi mah lu samperin anak lu. Bener nggak sih? Bener banget, bener Iya. banget. Masa ya lu terbengkalai anak lu, kasihan. Tapi yang gue pengen tanya nih, seketika nih, Iya. otomatis kan anak lu bakal besar nanti. Mm-mm. Kalau misalkan nanya, "Mah, ayahku mana? Ayahku kemana?" Lu bakal jawab apa? Sebelum Pasti bakal nanya kan seorang anak. kalau gue sih, gue pasti kasih tahu. Kasih tahu. Gue pasti kasih tahu. Cuma dia waktu gue itu dia ngelihat apa yang bapaknya lakuin itu dia ngelihat. Oh, Gitu. yes. Jadi sebelum gue cerai kan pisah ranjang 2 tahun. Terus gue sempat balik lagi nih Januari Oh. kemarin. 2020 cuy, gue balik lagi dengan Lu- gobloknya gue. Lu udah tai, malah masuk ke tai lagi. Gue pikir dia tuh bisa berubah. Oh, Gue pikir dia bisa berubah, makanya gue coba untuk mulai lagi nih. Kayaknya gue kasihan sama anak gue, masa gue harus cerai kayak gitu Iya, kan. Gue pikir kasihan masih anak bisa lah ya. berubah. Iya, Iya. kasihan anak. Nah, sering berjalannya waktu lagi nih, sampai Oktober dia mukulin gue lagi. Tuh kan, guys. Parah nggak? Gue pikir dia udah berubah. Taunya enggak. Enggak. Gokil. Gue jadi bantalan dia lagi gitu. Dan yang nggak gue senang, kenapa kita bisa berantem kayak gitu? Anaknya tuh mau tidur, dia marah kalau anaknya itu tidurnya nggak cepat gitu. Wih, buset. Karena dia mau buru-buru main game, gimana sih? Berarti gila tuh. Aneh kan? Jadi otaknya itu tuh sudah Game. seluruhnya game. Prioritas gue sama anak itu bukan belakangan gitu. Itu yang gue rasain sih. Gue nggak tahu perasaan dia kayak gimana ke gue sama anaknya. Tapi yang gue rasain kayak gitu, dia nggak prioritasin gue sama anak gue. Padahal istilahnya itu darah dagingnya dia loh. Iya. Kalau gue nggak masalah nggak diprioritasin, tapi anaknya dia Iya, terus gue bilang anak, Bos. disentil sama dia, bayangin. Dan itu kadang anak gue udah gede, udah umur 3 tahun. Buset. Lu kalau dibalas seandainya sama anak lu gimana ya? Ya kan? Amit-amit. Amit-amit Maksud gua, sih. Jangan sih, gue bilang. Ya apa ya? Ya walaupun istilah kata itu jangan diterusin lah ya. Nah ya, Kalau emang misalkan, lu sekarang masih komunikasi nggak? komunikasi sih kemarin terakhir takbiran, dia bilang mau ngasih susu anaknya Ah. sama baju. Ya gue suruh datang ke rumah gue, kalau Dia lo ngomong. mau ketemu anaknya, awalnya ih ngapain gue ke rumah lo, dia ngomong gitu. Ih anjing Gue goblok. bilang ya lo kan mau ketemu
ketemu anak lu ya udah datang dong ke rumah gue. Iya, masih ketemu di tengah-tengah, lu gila ya? Nah, emang anak lu barang? Iya. Emang lu kurir? Iya. Emang iya benar juga guys. Tapi apa namanya? Lu sampai sekarang masih dinafkahin nggak? Selama lu Januari ketemu apa tuh Oktober? Oktober. Itu waktu itu dia kan keadaannya kerja, terus abis kontrak, dia masih agak sedikit ya, walaupun susu sama ini keperluan anak gua nggak apa-apa, dia masih nafkain. Cuma kalau gua kan karena gua kerja, dari dulu gua kerja, jadi gua nggak butuh juga sih duit dia emang gua nggak ada ngasih ke gue. Tapi ya ada rasa tanggung jawab lah ya. Tanggung jawab kalau untuk kemarin-kemarin. Yap. Nah, anak gitu. ya gimana ya, anak juga masih butuh bapak. Nggak bisa namanya butuh ibu. Ya walaupun di luar sana banyak, hanya ibu yang membesarkan anak banyak. Tapi yang menurut pengalaman gue lebih baik kedua orang tuanya. Tapi seketika entah itu bapaknya nggak bertanggung jawab, mungkin pelan-pelan lepas. Kalau gue pribadi nganjurin, karena apa, kasihan dilunya. Ya mungkin anak emang gimana ya namanya, kalau lu kesiksa tapi untuk kebahagiaan anak, menurut gue jangan deh. Takutnya nanti lunya yang kena. Entah itu di apapun. guanya. Iya, di lunya. Ya kalau emang bapaknya sayang sama anak lu, justru ya dibaikin lah lu sebagai istri. Dianggaplah sebagai istri. Yang selayaknya istri lah ya. Bukan maaf apa ya, hewan, diperlakukan hewan. Itu nggak baik. Kalau emang lu bener sayang sama anak lu, oke lah, nggak apa-apa lu sayang sama anak lu, nggak sayang sama istri lu, yang penting lu nafkahin anak lu. Dah. Nah ya kayak gitu sih, harusnya ya sebagai laki-laki. Tapi kalau untuk tadi yang lu bilang harusnya dia baik-baikin gue, kayaknya di pikiran dia nggak ada deh kayak gitu. Sumpah. Iya, di pikiran dia nggak ada yang kayak begitu untuk sayang sama gue kayaknya. Yang gue pikir sih dia masih tetap ngetek di ketek maknya. Nggak berani keluar dari zona nyaman? Nggak berani keluar dari zona nyaman. Gue suruh ngontrak nggak mau. Hah? Nggak mau. Katanya mau deket-deket mama. Ih, dia anak kecil banget kan? Iya, dia ada satu-satunya apa gimana? Ada. Dia punya adik cewek loh. Bos. Untuk anda punya adik cewek loh. Aduh, gue nggak ngebayangin. Makanya gue kayak nggak peduli lu mau perlakuin gue sama anak gue kayak gimana, lu punya adik cewek. Iya, gue nggak ngebayangin bos. Bukannya semua apa Allah ya? yang bales. Iya, ya mungkin sekarang belum. Sekarang belum, nanti pasti bakal ada karmanya bos. Jadi ya. Iya, aduh gimana ya? Gue jadi merinding anjing. Kalau dibilang sadis ya sadis banget. Ya, parah, sadis banget. Dia udah kasar, nggak bertanggung jawab, masih manja sama orang tuanya gitu. Makanya sekarang ya, gue tuh kayak ngerasa flat aja hidup gue sekarang, enak tanpa dia. Kan lu tadi bilang dia harus baik-baikin gue, enggak. Gue nggak mau. Gue mau hidup gue yang kayak begini. Gue sama dia aja, gue masih bisa kerja sendiri, gue masih bisa hidupin anak gue sendiri. Kalau sama dia hidup gue hancur, mau ngapain? Mendingan gue sendiri. Ya, itu guys, bener kuncinya. Daripada lo di dalam satu rumah tangga itu berantem, minta banyak konflik, itu lebih baik bubar. Menurut gue pribadi guys, karena apa, nggak baik. Nanti takutnya kena ke anak lo. Takutnya. Bener nggak? Takut anak lo stres ini itu ya kan. Takut udah gede gimana? Bener. Itu nggak baik sih. Lebih baik lu udahin, lu ngomong berdua sama dia, ya kan, dengan cara baik-baik. Yaudah, kita titik temu pisah dengan cara baik-baik. Walaupun awalnya nikah istilahnya ya tanda kutip negatif, lu kalau bisa pisah tuh dengan cara baik-baik. Baik-baik. Yap. Tapi kalau cara pribadi gue ya, gue sih maunya baik-baik. Yap. Tapi dianya nggak mau kayak lu kalau mau ketemu sama anak lo ya udah datang ke rumah. Maksud gue tuh kayak gitu, gue nggak mau anak gue dibawa-bawa. Gitu. Mungkin belum berani kali ya ketemu keluarga lu. Ya nggak berani lah, apalagi mungkin ada abang gue. Iya, mungkin dia mana berani udah kesalahan fatal kalau lu. Pemikiran dia masih, wah, gua takut dia apa-apain ini sama keluarga lu, ya kan? Takut dia mungkin punya pemikiran seperti itu. Mungkin. Tapi culun banget sih kalau kayak gitu, mah gentleman banget dong berarti. Lu berani nyakitin dia, masa lu nggak berani berkorban demi anak lu? Jadi. Bener nggak? Makanya untuk kalian semua nih, gue mau kasih motivasi ke kalian untuk nikah muda tuh jangan dulu deh. Kalau misalkan kalian belum siap. Gue pribadi, gue bener-bener kayak nyesel banget gue bisa ada di posisi kayak gini sekarang kayak gitu. Tapi gue ada sisi bahagianya juga. Gue pisah dari dia tuh, gue bisa nikmatin semua hidup gue yang tadinya ketunda. Kayak gue nyanyi, gue sekarang gue udah bisa nyanyi kemana-mana, gue mau main kemana-mana. Bukan berarti gue nggak peduli sama anak gue. Semua kegiatan gue kayak gue kerja, gue nyanyi, itu semua buat anak gue semua. Gue lakuin buat anak gue semua. Kadang gini bang, gue mau cerita ya sama lo. Banyak orang yang mikir gue tuh di sosial media itu kayak lo kayak nggak peduli deh sama anak lo, lo main mulu deh sama anak lo. Tapi kalian pernah mikir nggak? Masa
kalian ngerasa kalian kerja keras terus kalian harus bilang ke sosial media? Enggak juga guys. Kalian cari duit harus bilang ke sosial media kan? Enggak juga. Gue semua jerih payah gue itu semua buat anak gue. Iyalah, apalagi kan lu cewek ya, ya kan, udah enggak, istilahnya udah nggak dinafkahin, sosial lu banting tulang buat anak lu sendiri. Nah itu dia. Apalagi gue udah punya tanggung jawab sendiri Yeah. kan, gue sendiri. Jadi selama 3 tahun ini, anak gue udah 3 tahun, gue tuh ngidupin anak gue sendiri. Sendiri. Gokil guys. Keluh kesah gue tuh banyak banget. Ya mungkin gue sekarang mau sharing karena gue pengen ngungkapin aja beberapa orang yang kayak nganggep gue tuh Enak hidupnya. enak aja ya, hidupnya, enjoy. Gue iya. nggak mikirin anak. Kalian nggak tahu susahnya gue puter duit untuk anak Iya. gue, susahnya gue Karena buat ya apalagi di Jakarta lah ya, sekarang susah guys nyari kerja apalagi di saat pandemi. Ya kan, Itu itu dia. luar biasa guys. Apalagi seorang perjuangan ibu, gue acungin jempol buat lu 2, 4 sama kakek gue deh. Ya kan. Lu Sekarang bisa ngidupin anak gue lu sendiri. apa sendiri mandiri. Berarti Iya. lu dari dulu hitungannya mandiri. Gue mandiri. Gue dulu gue kayak gini, gue kerja setiap Senin dan Jumat. Nanti kalau misalkan Sabtunya gue habis kerja lagi, gue mesti pulang kerja, gue nyanyi. Buset guys. Nanti ya walaupun gue nggak ketemu sama anak gue, yang penting gue pegang duit buat Iya. anak gue Yang gitu. penting buat beli susu lah ya. Ya, buat beli Makanya- perlengkapan guys. Gue dibilang capek, gue capek banget, capek banget. Tapi gue tetap harus, mahkota gue nggak boleh jatuh di depan Iya. anak gue Iya. gitu. Istilahnya seperti itu. Happy lah ya. Iya. Jangan sampai kelihatan lemah di anak lu karena anak itu harus dibahagiain gimana pun caranya guys. Harus. Jangan sampai kelihatan lemah di anak lu karena itu nggak baik, itu nggak boleh, Nggak boleh. bahaya. Nggak boleh. Kita harus tunjukin kalau kita tuh kuat Yap. gitu. Kalau gue udah punya Jangan jangan kalau ngerasa terpuruk terus, jangan. anak. Yap. Kita harus tunjukin kalau diri kita tuh bisa. Apa nih? Gue kasih tau ya janda tuh, biar janda itu tanpa laki-laki juga bisa. Tapi ada juga yang nggak bisa. Ya kalau gue bisa. Oh iya. Berarti dia cewek hebat guys. Berarti cewek hebat guys. Gue jadi sedih-sedih di sini. Nggak apa-apa. Slow, tenang. Karena gue kayak ngerasa gue sekarang tuh lagi terpuruk banget Iya, gitu. nggak apa-apa. Emang kadang janda itu butuh laki-laki, tapi kadang juga kita di antara itu kita nggak butuh laki-laki. Iya, sekarang udah nggak butuh. Nggak. Tapi suatu saat Suatu nanti, saat nanti butuh. lu ada trauma nggak sendiri? Seharusnya kan gimana? Kalau untuk trauma gue pasti ada, Ada. pasti ada. Berarti sekarang lu memilih. Memilih banget, Iya. memilih untuk satu utama ya. Dia sayang sama anak gue nggak? Yap. Itu nomor 1. Karena gue punya pengalaman, laki gue aja nggak sayang sama anak gue, Cuk. Masa lu mau kedua kali lu Nah. jatuh ke lubang yang sama? Nah itu dia. Iya kan? Makanya gue itu yang paling utama sih. Kalau untuk pribadi gue sendiri, gue janda. Gue kalau untuk nikah nanti, gue masih tetap mau kerja. Iya. Karena apa? Kita nggak tahu keuangan laki-laki ada di atas terus atau Yap, enggak. pasti kan ada Jadi bawahnya. kita masih bisa bantu Yap. laki-laki. Dekingan lah ya bisa bilang Iya. ya. Iya. Jadi untuk kalian semua jangan nganggap itu janda ngabisin duit. Ya, itu Janda ngeribetin, itu enggak semuanya guys. Nggak semua. Kalau Enggak untuk pribadi gue semuanya. enggak. Iya, enggak semuanya guys. Ada sisi positifnya. Ya, ada Yap. sisi positifnya. Jadi gitu. Nah, pesan dan moralnya untuk kalian semua. Kalian kalau untuk nikah muda jangan. Hamil di luar nikah apalagi. Jangan sampai kesampaian. Jangan sampai kesampaian guys. Jangan kesampaian. Goblok tuh, Bang. Ini gue sambil ngerokok nggak apa-apa Iya, ya? nggak apa-apa. Jangan kesampaian itu nggak baik. Ya kan. Pokoknya pesan dari gua adalah yang tadi gua bilang untuk awal, sebelum kalian siap dengan segala apapun, itu jangan pernah ngelakuin. Apalagi yang tadi kakak ini bilang, Iya. sampai hal fatal, sampai hamil di luar nikah itu nggak baik, nggak boleh. Nggak boleh. Takutnya ya ke depan seperti apa nanti. Ini contohnya gue nih. Yap. Contohnya Tuh gue. guys, udah ada contohnya Udah guys. hamil di luar nikah, dipukulin, pisah, dan lu harus ngidupin anak lo sendiri. Itu capeknya bukan main, tapi lu harus dipaksa untuk kuat. Ya. Tuh Nah, guys. satu lagi, jalanin apapun yang buat lo bahagia, selebihnya tinggalin. Yap. Tuh guys, tuh ya. Udah kan dikasih kata-kata kuncinya? Oke. Pokoknya thank you nih buat kakak ini ya. Siap, thank you Udah banget. banyak sharing ke subscriber gua. Mungkin kalian bisa ngambil hikmahnya dari cerita kakak ini. Jangan sampai terjadi. Oke, gua minta jangan sampai terjadi. Pokoknya sukses buat kakak. Iya, Ya, dan terima kasih. sehat buat kakak anaknya juga. Amin, amin ya Allah. Pokoknya kedepannya lebih Iya. hati-hati. Itu pasti, itu pasti. Mencari pasangan hidup. Ya, pokoknya kalian belajar dari video ini. Pokoknya thanks buat kalian yang sudah nonton video ini. Pokoknya next nanti gua video sama siapa lagi pokoknya ditunggu. Dan
Thanks buat Omah Kopinya. Omah Kopi hitam Hitam putihnya. ya. Jangan lupa petukangan. mampir ke petukangan. Iya. Jangan lupa mampir. Ya. Datang ke Omah Kopi hitam putih. Ya, Karena suruh. ini enak banget. Yoi. Widih. Bye bye. Bye bye.